Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Trinastiti. Di video kali ini kita masih membahas tentang demokrasi. Yang pertama, parameter negara demokrasi. Yang kedua, perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, yang ketiga, kita akan bahas tentang Islam dan demokrasi. Yang pertama, parameter negara demokrasi. Parameter tersebut memiliki 4 aspek. Yang pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Yang kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Yang ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Yang keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Yang kedua, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu seiring dengan pengongolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai demokrasi presidensil. Namun pada dasarnya, peran pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan. Karena dalam Undang-Undang 1945 beserta amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintah tetapi lebih besar dibandingkan kekuasaan lainnya. Yang ketiga, Islam dan demokrasi. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi, meskipun secara generik, global. Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah Asyura, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masyuliyah, dan Al-Huriyah. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam Barat. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekular. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Oleh sebab itu, di negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.